warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, berpuasa tidak hanya meningkatkan iman dan takwa kita secara batin, tapi lebih daripada itu, berpuasa juga meningkatkan fisik dan juga kesehatan tubuh kita. Untuk membahas lebih spesifik terkait hal tersebut, sudah hadir di Studio Humas pada episode Ngobras kali ini Direktur RSBP Batam, Dr. Afdalun Hakim, yang akan menyampaikan bagaimana berpuasa menjadi sehat. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah. Baik ya dokter? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya dok? Sehat. Baik, pada dokter kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Yang sahabat Batam ya, sahabat B Batam yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama kita ucapkan salam sehat ya. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan nikmat sehat umur dan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah puasa dan kesehatan ini sudah hampir setiap tahun ya kita bahas ya. Belum lagi kita selesai membahas rasanya tahun lalu udah ketemu lagi puasa. Belum sempat berat badan ini turun, sudah puasa lagi. Belum sempat kolesterol ini turun, sudah puasa lagi. Ya. Jadi memang betul ya bahwa apa betul sih kalau kita selalu mengatakan bahwa puasa itu sehat ya. Karena kita harus tahu dulu definisi sehat itu gitu. Jadi kalau di ilmu kedokteran atau di kesehatan itu kapan seseorang itu dikatakan sehat gitu ya. Supaya kita tahu dulu definisi sehat. Jadi sederhananya sehat itulah tidak hanya sehat fisik, jiwa dan bebas dari penyakit, tapi juga sehat secara sosial. Jadi ada 3 unsur tuh sehat itu. Ya kalau dari definisi WHO tuh sehat itu adalah orang yang sehat secara fisik, secara mental atau jiwa, juga secara sosial tidak hanya bebas daripada penyakit. Nah, kalau kita lihat 3 ini unsur ini, apakah betul nggak puasa itu memenuhi 3 unsur ini gitu? Kalau memenuhi 3 unsur ini, kita katakan betul itu sehat. Secara fisik ya, saya pikir sudah banyak dibahas secara fisik ini. Ya, bahwa orang yang berpuasa itu bertambah sehat. Itu kan konsepnya. Kalau Rasulullah mengatakan sutasimu. Ya, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Rasulullah dulu nggak ngerti ilmu kedokteran. Ya berapa abad yang lalu dia nggak paham. Tapi dia telah mengatakan statement itu. Artinya bahwa ternyata Rasulullah itu pasti benar adanya. Baru sekarang orang membuktikannya. Ya contoh, ya di luar bulan puasa kita makan 3 kali sehari. Ya, saat puasa kita hanya makan 2 kali sehari. Jadi penurunan asupan makanan, asupan kalori. Ya, dan 2 kali itu pun saya rasa siapa yang makanan sahurnya lahap, saya rasa nggak ada, ya kan? Siapa yang makanan sahur lahap, makannya kayaknya ini banget, semangat banget, saya nggak ada. Pasti orang makan sahur itu sekedar, sehingga berkurang juga sebenarnya secara kualitas makanan kita. Nah, Anda tahu bahwa dengan menurunnya asupan kalori itu mampu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Terjadilah detoksifikasi, ya racun dalam tubuh kita. Coba kita lihat dalam sehari-hari bahwa tubuh kita ketika masuk makanan, ya, dia akan melakukan metabolisme pencernaan itu kurang lebih berlangsung dari masuk dalam lambung, usus kecil, usus sampai usus besar itu memerlukan waktu sekitar 6-8 jam. 6-8 jam mesin usus kita bekerja. Kira-kira kalau kita makan pagi jam 8, ya 9, 10, kira-kira jam 2 atau jam 3 barulah berhenti usus itu bekerja. Ya kan? Baru dia berhenti bekerja. Tapi apa yang terjadi? Jam 1 kita udah makan lagi.
Atau jam 12 ada yang udah makan lebih awal. Ya kan? Karena jam 12 jam 1 kan waktu isoma kita kan. Kita makan lagi. Belum lagi dia berhenti tuh. Ya mungkin jam 3 harusnya berhenti. Jam 1 diisi lagi. Dia akan bekerja lagi usus itu sampai jam 8 malam barangkali. Malam. Apa malam belum lagi berhenti. Dimakan lagi kita. Mungkin jam 7. Jam 8 kita. Dia tidak akan pernah berhenti. Hampir berapa jam saja dia berhenti. Tapi apa yang terjadi ketika belum puasa? 12 jam, 14 jam dia berhenti. Beda nggak kira-kira secara logikanya? Mesin yang sehari-hari dipakai 24 jam, 14 jam diberhentikan. Ya kan? Usus itu dihentikan kerjanya, diistirahatkan selama 14 jam. Kurang lebih. Kalau kita puasa kan ada orang di Eropa, di daerah-daerah lebih lama lagi. Nah, secara fisik saya sudah jauh berubah. Nah, terjadilah detoksifikasi, penurunan asupan kalori, dan mempengaruhi kolesterol, mempengaruhi lemak, semuanya itu ya pada akhirnya akan membuatkan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, fisik secara jiwa. Orang yang berpuasa, karena selama bulan puasa terjadilah peningkatan ya waktu ibadah kita. Ya mulai kita berpuasa, mencegah dari perkataan perbuatan yang tidak berguna, kemudian kita malamnya kita sholat tarawih, tahajud ya, membuat jiwa kita tenang, menyebabkan hormon endorfin kita meningkat, melatonin kita meningkat. Itu jadi membuat kita tenang. Ketenangan ini akan mempengaruhi secara kejiwaan kita ya. Jadi secara jiwa, kejiwaan, ada kesehatan. Dan terakhir adalah sosial ya. Orang selama bulan puasa ini berusaha untuk selalu peduli dengan sosial, dengan masyarakat, sedekah, infak segala macam. Itu tidak terjadi pada bulan yang lain. Sehingga ketiga kesehatan ini ada pada bulan suci Ramadan, pada orang yang berpuasa. Sehat secara fisik, secara jiwa, secara sosial. Inilah kalau dikatakan benar sehat, ya benarlah bahwa puasa itu menyehatkan tubuh kita. Baik secara fisik, secara jiwa, maupun secara sosial. Sesuai dengan definisi WHO. Mungkin itu ya yang disampaikan karena waktu singkat. Jadi tidak usah ragu, yakin kita bahwa memang puasa itu sehat. Yang belum lagi saya ceritakan bagaimana fungsi jantung, bagaimana fungsi ginjal, bagaimana fungsi yang lain-lain yang secara ilmiah dibuktikan oleh para ahli bahwa berpuasa itu menyehatkan tubuh kita. Ya, belum lagi kita bicara bahwa puasa itu bukan hanya puasa, karena kita ada kaitan dengan ibadah-ibadah seperti tarawih, itu kan ada olahraganya tuh. Ya, tahajud lagi pada malam hari, ada yang melanjutkan tahajud, itu ada konsep bagaimana menurunkan tekanan darah, menurunkan hormon adrenalin, hormon kortisol. Nah, ini semua ada di dalam bulan suci Ramadan. Saya rasa ini satu rangkaian di dalam kita berpuasa. Sehingga ya kalau Rasulullah mengatakan man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan mengharapkan pahala, ya Allah akan ampun dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Rasulullah sampaikan. Ya, jadi puasa ini bukan hanya sebagai berpuasa ingin mendapatkan kesehatan, itu adalah efek samping berpuasa. Tapi yang paling utama adalah la'allakum tattaqunnya itu. Jadi orang yang bertakwa, itu yang paling inti. Mungkin dari saya itu ya. Oke, terima kasih dokter. Wah, ini sudah singkat, padat, dan jelas banget untuk sahabat BP Batam yang menyaksikan betapa berpuasa itu benar-benar meningkatkan tidak hanya keimanan dan takwa, tapi juga menyempurnakan kesehatan kita secara lahir, batin, dan juga sosial menurut WHO ya dok ya. Baik, ada satu pertanyaan dokter dari sahabat BP Batam. Dok, saya sering mengalami sakit di ulu hati ketika berpuasa. Bagaimana ya dok solusinya? Apakah ada makanan atau obat tertentu yang harus saya konsumsi? Ya, ini betul ya. Jadi saya punya pasien banyak itu ya di rumah sakit. Sebelum puasa mereka sering mengeluh nyeri ulu hati. Kita bilang sakit mah lah ya, bahasa awamnya sakit mah. Sakit mah itu ada dua. Ada fungsional, ada yang gangguan struktural, ada gangguan pada kelainan pada lambungnya. Tapi sebagian besar orang sakit mah itu karena fungsional, nggak ada kelainan, cuma karena pola makan yang salah, ya. Nah, kenapa ketika puasa dia sembuh? Berpuasa hilang sakit mahnya. Ada kasus seperti itu? Oh, udah sering banyak. Dok, saya bisa puasa sampai akhir nggak ada apa-apa, ya. Saya sehat.
Kenapa? Karena puasa itu ada 3, keteraturan, disiplin, ya, dan pengurangan asupan tadi. Kenapa? Ketika kita berpuasa, jadi keteraturan makan kita. Coba, maghrib sama kan semuanya kan? Betul. Pas maghrib makan kita, pas sahur makan kita, katakanlah di akhir lah katakanlah. Hampir semua sama, dan itu siklus selama 30 hari. Terjadilah keteraturan kita makan. Nah, pola keteraturan inilah membuat orang yang sakit mah jadi sembuh. Kenapa? Dia tidak lagi makan cemil-cemilan, dia tidak lagi makan asam. Jadi semua terjadi keteraturan dan pengandalian diri selama bulan suci Ramadan. Sehingga orang yang tadinya fungsional, apalagi sekarang kan fungsional banyak yang stres. Iya. Orang kelainan mah yang fungsional tadi, lebih banyak faktor stres psikosomatisnya. Nah, ketika puasa turun itu kecemasan dia, turun rasa tegang stresnya karena dia beribadah, ngaji segala macam, sehingga sembuhlah penyakit itu. Tapi nanti habis Ramadan kok kembali lagi. Karena udah makan sate. Iya, karena makanya sudah berubah lagi. Nah, itulah mengapa orang yang sakit mah akhirnya bisa sembuh. Kecuali mahnya oleh karena luka lambung, oleh karena itu pun masih bisa puasa kalau dia minum obat, ya. Bisa diatur. Artinya banyak orang yang setelah sakitnya mahnya yang biasanya terganggu ketika di luar bulan Ramadan, ketika dia melaksanakan puasa dengan baik, ya, dengan sesuai dengan perintah Rasulullah, ya, saya pikir makannya nggak boleh berlebihan, kemudian juga menghindari makan-makanan yang perlu. Di subuh hari dia sahurnya dengan makanan tertentu, kemudian keteraturan itulah menyebabkan orang yang sakit mah fungsional tadi jadi sembuh dan jadi sehat dan bisa menyelesaikan puasa sampai 30 hari tanpa ada masalah. Amin ya robbal alamin. Nah, berarti tipsnya adalah sahabat BB Batam harus mengetahui dulu itu ulu hatinya sakit karena fungsional atau struktural ya dok ya. Nah, setelah itu akan dilakukan penindakan-penindakan yang diperlukan. Baik dokter, terima kasih sudah bersama dengan kami memberikan informasi kesehatan terkait kepentingan di berpuasa pada tahun ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat BB Batam yang telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi, klik like dan juga subscribe di YouTube channel BB Batam. Saya Tari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.